Salam, selamat pagi saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam PLT Pagi Lawatan Tuhan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau amat baik dan teramat baik ya Bapa, karena kami masih ada sebagaimana kami ada sampai saat ini ya Bapa, semuanya adalah anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, saat lagi kami akan diam sejenak ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Bapa apa yang dapat kau sampaikan pada hari ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa melawat kami, mengurapi kami semua ya Bapa, memberikan kami hikmat pengertian atas firman yang saat lagi kami dengar ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini saya akan membawakan ayat mas yang saya terima dari 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Pertama-tama saudara, kita akan membahas apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang bukan hasil pekerjaan kita, tetapi dari pemberian Allah. Hak prerogatif Allah yang diberikan kepada kita yang tidak layak, tapi Allah tetap memberikannya kepada kita. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau kita bekerja, kita mendapatkan upah, itu bukanlah hasil kasih karunia, tapi itulah ada upah dari hasil usaha kita sendiri. Kasih karunia itu seperti kita, misalnya kita sedang makan di rumah makan, tiba-tiba ada orang yang membayari makanan kita, itulah kasih karunia. Karena kita tidak pernah mengharapkan, kita tidak pernah berusaha untuk mendapatkan hal itu. Jadi kasih karunia adalah apa yang kita terima karena kebaikan Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita sampai Ia menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, mengorbankan anaknya yang satu-satunya untuk membebaskan kita dari segala kutuk, dari segala dosa, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Jadi kasih karunia itu adalah semua yang kita dapatkan dari Allah tanpa usaha kita. Sebagai contoh dalam kehidupan saya, kalau saya kilas balik dalam kehidupan saya ini, begitu besar kasih karunia Allah kepada saya. Pernah suatu saat, suatu titik, saya sendirian. Saya tidak ada orang yang menemani. Semua orang meninggalkan saya. Orang yang saya kasihi meninggalkan saya. Setiap hari saya diam dalam kesendirian. Yang saya pikirkan waktu itu adalah gimana caranya supaya hari ini cepat habis. Yang saya lakukan adalah tiap hari kerja, pulang sore, pagi berangkat lagi. Tapi hidup itu hampa saudara. Tidak ada arti bagi saya. Jadi di suatu saat ketika saya sendiri, saya menangis, saya berbicara pada Tuhan, berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan. Di saat itulah ketika semua orang meninggalkan kita, ada satu pribadi, satu sosok yang tetap menyertai kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, aku mengasihi engkau. Itu sungguh luar biasa saudara-saudara. Itu adalah suatu anugerah bagi saya. Ketika saya sendiri, tidak ada seorang pun yang menemani, dia datang pada saya. Saya mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan Yesus. Itu sungguh luar biasa. Mulai dari situ, perlahan-lahan saya mulai memuji, menyembah Dia. Meskipun suara saya jelek saudara, tapi ya nggak apa-apalah. Yang penting saya puji, saya sembah Dia. Saya tahu Dia hadir dalam hidup saya, menemani saya setiap saat, setiap waktu, dimanapun saya berjalan. Saya tahu apabila saya berjalan bersama Dia, Dia akan membukakan semuanya, selubung-selubung yang tertutup selama ini saudara. Dan benar, jika kita menghampiri Dia, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, maka saudara akan menyaksikan begitu besar kasih-Nya bagi kita, begitu besar kuasa-Nya bagi hidup kita. Maka
kita dapat berkata, kasih karunia-Nya cukup bagi kita, saudara. Jadi apapun yang sedang saudara alami saat ini, pergumulan apapun yang sedang saudara alami saat ini, percayalah Tuhan selalu menyertai saudara. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya, biarlah firman-Mu hidup ya Tuhan di dalam hati kami ya Tuhan. Menyertai kami dalam setiap menghadapi pergumulan, permasalahan hidup ya Tuhan. Dalam menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.